Selamat pagi seluruh saudaraku yang baik. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih bernafas, indera kita masih bekerja, dan organ tubuh yang lain tetap berfungsi. Itu tanda nyata kita masih dipercaya Allah melanjutkan kehidupan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudaraku, setiap Tuhan Yesus melakukan tindakan mujizat akan memunculkan beraneka reaksi. Jika karyanya berupa penyembuhan, maka orang yang disembuhkan pergi dengan bersaksi ke tengah masyarakat, spontan dan penuh semangat. Selain pihak yang disembuhkan, orang banyak yang melihat dan mendengar langsung peristiwa ajaib itu, berusaha mencari Tuhan Yesus. Wajar, mereka juga ingin hal ajaib terjadi atas mereka. Hanya Tuhan Yesus suka menghindar. Pertama-tama, ia menjauhkan diri dari publisitas. Tuhan Yesus menghindar untuk tujuan popularitas. Ia malah menyelinap ke tempat sepi. Ia pergi untuk menyendiri. Ia tidak menempatkan momen itu sebagai kesempatan untuk mempopulerkan dirinya. Tuhan Yesus tidak mau menjadi selebriti. Dia datang bukan untuk jadi terkenal. Ia datang untuk menunjukkan kerajaan Allah telah tiba. Kabar baik telah hadir. Salah satu tandanya, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, dan lain-lain. Saudaraku, dengan kata lain, agar orang-orang Israel di zamannya hidup dekat dengan Allah dan menyambut Mesias yang datang. Tujuan utama itu yang diprioritaskan, bukan agar dia populer. Apalagi memang orang-orang zaman itu, karena konteksnya sedang dalam penjajahan Romawi, mereka rindu pemimpin yang sejati. Dalam hal ini, sosok yang mampu membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Imperium Romawi. Tuhan Yesus datang bukan dalam rangka tujuan politik. Karena itu, ia tidak mau namanya diusung untuk membawa harapan orang banyak menjadi pemimpin politik, agar dia tidak terperangkap pada agenda atau tujuan politik. Sering ia pergi menghindar mereka. Tempat sunyi menjadi tempat yang disukainya. Di sana, ia mendekatkan diri dengan Allah. Dan semua aktivitasnya diakhiri dengan pergi ke tempat sepi. Saudaraku,
Banyak orang kesukaannya ke tempat ramai, bertemu banyak orang, melihat banyak hal. Di sanalah mereka menemukan dunianya. Seakan-akan tempat ramai menjadi oksigen yang melegakan paru-paru kehidupannya. Setelah lelah, pulang. Sehingga momen suasana sepi yang sepatutnya dimiliki hilang. Padahal suasana sepi itu penting dan bermanfaat. Momen untuk merenung dan waktu untuk mengevaluasi diri. Apa saja yang telah dilakukan untuk Tuhan dan sesama. Merenung untuk mengetahui apa saja yang berhasil dilakukan dan gagal dipenuhi pada hari itu. Selain untuk mengevaluasi apa saja yang patut diperbaiki. Dengan momen itulah kita tanpa lelah menata diri jika melihat ada kekurangan. Sekaligus kita berupaya menjaga dan mempertahankan hal yang baik yang hari itu mampu dilakukan. Seseorang yang hidupnya bergerak terus tanpa berhenti untuk berdiam dan tanpa merenung bisa hampa hidupnya. Jangan kaget jika kita mendengar selebritis dan sosialita yang mengaku tidak mendapat pembelajaran apa-apa dari kehidupan. Jangan kaget orang yang aktivitasnya banyak tetapi merasakan hampa. Orang yang kegiatannya banyak tapi demi kesenangan yang kemudian cepat menghilang. Seperti gelembung, cepat tercipta, cepat pula berlalunya. Tidak ada seolah-olah kesan yang ditinggalkan. Belajar dari Tuhan Yesus. Saat bekerja, Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan habis-habisan. Sampai-sampai Ia tertidur di buritan kapal saking lelahnya. Tapi Ia tetap mengagendakan pergi ke tempat sepi. Untuk apa? Di sana Ia berdoa. Di sana Ia bertemu dengan Bapa. Di sana pula Ia merenung dan mengevaluasi diri. Semoga saudaraku, Anda dan saya tidak cuma menghabiskan waktu di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kemudian kehidupan. Kita juga masuk kamar, berdiam diri, berdoa, dan merenung. Sehingga setiap hari ada peningkatan dan kematangan sikap dan ucapan kita. Melalui proses merenung dan mengevaluasi diri di tempat yang sepi. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan gairah dan semangat dalam hidup kami untuk menjadi orang yang mencari tempat sepi, berdialog dengan Engkau, dan berdialog dengan diri sendiri, serta berkaca atas apa yang telah dilakukan, agar kami makin bijaksana.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.